Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Dr. Retno Purwanisthaningrum, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kewirausahaan, program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia Bangsa. Yang saya hormati kawan-kawan dari kelas MM19 reguler B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak menghargai nama saya. Ya, saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Dr. Retno Purwanisthaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kewirausahaan, yang mana presentase ini juga merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester 2 tahun akademik 2020-2021. Ya, langsung aja untuk mempersingkat waktu saya akan memulai presentase. Ya, jadi untuk ujian tengah semester 2 tahun akademik 2020 ini untuk mata kuliah manajemen kewirausahaan, Bu Retno sebagai dosen pengampu merekomendasikan kepada kami, kepada kita semua, untuk mata kuliah manajemen kewirausahaan ini jangan hanya sebatas teori, jadi harus langsung dipraktekkan, jadi agar outputnya nanti kita sebagai mahasiswa Magister Manajemen, kita juga punya usaha, jadi langsung diimplementasikan, tidak hanya sebatas praktek, baik yang sudah punya usaha ataupun yang baru memulai usaha. Jadi saya akan mempresentasikan tugas dari beliau untuk mata kuliah manajemen kewirausahaan. Dosen pengampu Dr. Retno Purwanisthaningrum, SMM, program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Indonesia Bangsa. Ujian tengah semester tahun akademik 2020-2021, mata kuliah Manajemen Kewirausahaan, dosen Dr. Retno Purwanisthaningrum, SMM, kelas MM19, reguler B, semester 2, nama Nurmubin, NIM 2019200017, tanggal 15 November 2020. Tanggal 15 November 2020 ini adalah tanggal ujian tengah semesternya, ya, sesuai jadwal dari kampus. Ya, bisnis model kanvas. Jadi tugas dari beliau kepada kita semua di ujian tengah semester ini adalah membuat bisnis model kanvas sesuai dengan bidang usaha masing-masing yang ditekuni, baik yang sudah berjalan maupun yang baru sebatas perencanaan. Ya, kenapa bisnis model kanvas ini harus kita presentasikan? Ya, mungkin ini hal yang baru, atau mungkin masih asing, ya, di telinga kita. Apa sih bisnis model kanvas? Ya, sebenarnya bisnis model kanvas ini adalah alat representasi untuk menggambarkan alur sebuah bisnis secara ringkas. Skema ini diperkenalkan dengan tujuan untuk menghindari, ya, para pelaku bisnis atau usaha, khususnya para pemula, dalam membuat bisnis plan, ya, atau studi kelayakan bisnis yang secara mekanismenya mungkin agak panjang dan rumit. Jadi kenapa saya bilang baru? Ya karena di semester 1 pun dulu kita tidak ada mata kuliah atau tidak ada pembahasan tentang bisnis model kanvas ini. Yang ada di manajemen kewirausahaan dulu adalah studi kelayakan bisnis, ya. Jadi ini mungkin agak beda. Ya, pada dasarnya bisnis model kanvas ini sebuah bentuk penyederhanaan, ya, sesuai dengan analogi namanya model kanvas, ya. Mungkin analoginya adalah
bagaimana sebuah skema bisnis atau model bisnis itu bisa dibuat dalam selembar kanvas atau di atas kanvas. Ya, kanvas itu kan pengertiannya kan hanya selembar aja. Ya kenapa? Ya karena sekali lagi bagi pebisnis baru atau pemula, orang yang memulai usaha atau bahasa kerennya startup lah, ya mungkin dalam membuat perencanaan bisnis kalau harus mengikuti metode atau skema studi kelayakan bisnis, ya mungkin agak sulit ya dengan segala keterbatasannya, termasuk dari sisi budgeting, anggaran dan sebagainya, dari keuangannya. Jadi sengaja bisnis model kanvas ini dibuat seringkas mungkin atau sesederhana mungkin, yang outputnya mungkin membantu para pemula. Jadi kembali lagi, beliau dosen pengampu itu Bu Retno pokoknya mewajibkan bagi kita semua mahasiswanya untuk memulai usaha, atau bagi yang sudah punya usaha tetap untuk mempertahankan bahkan mengembangkannya. Ini juga mungkin sesuai dengan kebijakan dari kampus, yang bagaimana kebijakan dari kampus pun salah satunya adalah menciptakan entrepreneur atau pengusaha ya, pengusaha. Jadi ini mungkin rekomendasi dari beliau ini mungkin ya sesuai dengan kebijakan dari pihak kampus. Oke, langsung sesuai dengan yang saya sampaikan, bisnis model kanvas sesuai dengan tugas untuk usaha masing-masing. Kebetulan ya saya sebenarnya udah berjalan ya beberapa bulan yang lalu, yang mungkin setahun lebih lah, bengkel las dan akuarium set. Tapi sebenarnya awalnya hanya bengkel las saja. Akuarium set itu udah di tengah jalan, udah mulai berjalan beberapa bulan, tiba-tiba ada order pembuatan meja, akhirnya jadi berikut akuariumnya. Ya pada awalnya kenapa ini menjadi pilihan saya sebagai sebuah usaha baru atau usaha sampingan, ya karena menurut saya, dalam pandangan saya, bengkel las ya, yang produknya hampir sebagian besar rata-rata itu pasti teralis, ya pagar, jendela dan sebagainya. Ini usaha yang masih punya potensi ya, di wilayah Kabupaten Bekasi. Kenapa? Karena Bekasi ini adalah kawasan industri terbesar se Asia Tenggara, yang mana banyak perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan nggak hanya ribuan tapi mungkin ratusan ribu pekerja, baik itu pendatang atau perantau atau mungkin juga pekerja yang asli, warga asli Bekasi sini. Bagi mereka, bagi para pekerja, dia pasti membutuhkan tempat tinggal, ya, membutuhkan tempat tinggal, baik itu rumah kontrakan, rumah kos-kosan ataupun rumah-rumah KPR ya, KPR BTN, yang mana biasanya dari pihak penyedia atau developer itu biasanya masih standar ya. Standar itu dalam artian hanya ya bangunan beserta jendela, pintu udah, jadi pagar belum ada, terus belum ada. Makanya bagi saya ini masih sebuah usaha yang masih menjanjikan, dalam artian masih ada market lah, masih ada market, karena kayak teralis ini selain sebagai ornamen, sebagai hiasan, ini juga sebagai safety ya, safety ya, karena rata-rata perumahan itu ya tanpa teralis ya, jadi safety ya, dari hal-hal yang menjahatkan, maling dan sebagainya. Makanya walaupun bisnis atau usaha bengkel las ini sudah banyak di wilayah Kabupaten Bekasi ya, tapi dengan banyak ini justru membuktikan bahwa sebenarnya usaha untuk bengkel las ini masih punya potensi pasar ya, pasar market ya. Makanya ini jadi pilihan bagi saya bersama teman. Di samping itu ya pertimbangannya di awal ya, sekitar setahun lebih lah sebelum mulai usaha sampingan ini, saya berpikirnya bahwa usaha ini resikonya itu kecil ya, resiko rugi itu kecil. Kenapa saya bilang resiko ruginya kecil? Ya karena yang namanya bengkel
itu hampir semua bengkel las itu jarang yang memproduksi produknya lalu dijual. Jadi kebanyakan biasanya produk itu dibuat berdasarkan pesanan. Setelah ada pesanan, baik itu tralis, jendela, ya, pagar, ataupun mungkin tadi termasuk power air, itu biasanya setelah ada pesanan baru kita buatkan. Jadi ini yang salah satu jadi pertimbangan saya untuk mengambil usaha ini, ya walaupun sebenarnya saingan banyak ya, tapi saya berpikirnya sederhana aja bahwa resiko dari sebuah usaha itu cuma satu, rugi. Sebesar apapun usaha, sekecil apapun usaha, itu resiko terbesarnya itu pasti cuma rugi. Tapi menurut saya untuk usaha bengkel las ini tidak ada ruginya. Dalam artian ketika tidak ada order, ketika kita tidak membuat produk, tidak ada order pun, ya kita nggak mengeluarkan budget buat operasional. Jadi artinya tidak ada istilah barang nggak laku, karena pembuatannya itu setelah ada pesanan. Jadi menurut hemat saya, pemikiran saya, selain masih punya potensi market, resikonya kecil. Ya. Resiko terbesarnya cuman ya kita nggak untung gitu loh. Ya agak aneh kan ya, jadi nggak rugi tapi juga nggak untung. Maksudnya apa? Yang nggak rugi itu karena kita nggak ada istilah produk nggak laku. Nggak untungnya karena kalau sepi order, nggak ada pesanan, ya artinya ya kita nggak mendapat income, nggak mendapat pemasukan kan, seperti itu ya. Makanya akhirnya saya ambil ya sekitar ya setahun lebih lah, setahun yang lalu ya, walaupun kadang order ada, kadang juga nggak ada ya, tapi karena bagi saya ini ya bukan mengesampingkan sebuah usaha ya, tapi karena kebetulan saya juga masih berstatus sebagai kuli pabrik ya, buruh pabrik yang masih punya penghasilan ya. Konsep di awal pun ya ini hanya usaha sampingan untuk menambah income ya, untuk menambah pemasukan atau meningkatkan ekonomi khususnya buat keluarga ya. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan usaha ini, tapi sekali lagi ini ya sifatnya masih sampingan. Jadi ketika ya sepi pun ya bagi saya nggak ada masalah, tapi ketika pas rame ya mungkin kita akan sedikit kerja lebih keras lagi dalam membagi waktu, karena ini sifatnya masih samben ya, kalau orang Jawa bilang sampingan itu samben. Sampai saya berpikir nanti kalau mau usahanya berkembang ya mungkin nanti akan kita kasih nama atau saya kasih nama UD ataupun CV ya, nanti CV samben, artinya apa? Sampingan. Ya sekali lagi bukan berarti kita mengabaikan potensi usaha, tapi karena memang kita masih punya status sebagai pekerja ya ini masih jadi sampingan aja. Jadi itu mungkin sekilas ya sebagai pengantar kenapa bengkel las dan Okeroomset ini yang jadi usaha atau jadi pilihan usaha yang saya ambil bersama teman. Ya, oke, selanjutnya ya sesuai dengan tugas dari Bu Retno untuk membuat skema bisnis model kanvas ya sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Ya ini gambarannya ya, gambarannya skema utamanya itu seperti ini. Ada bagian-bagian dalam sebuah kanvas, kita analogikan lembar ini adalah sebuah kanvas ya. Dari bagian-bagian tersebut ini merupakan item-item yang jadi skema atau mungkin jadi tahapan atau mungkin jadi bagian dari bisnis model kanvas itu sendiri. Yang pertama kayak pattern, yang kedua kayak activities, ini ada turunannya kayak resource, ada value proposition, ada customer relationship, ini juga sama ada turunannya channel. Terus berikutnya customer segment. Terus selanjutnya cost structure, dan yang terakhir adalah revenue stream ya. Jadi secara garis besar skema dari model bisnis kanvas itu seperti ini ya. Jadi ada item-item dalam satu skema, satu lembar itu yang itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi referensi atau mungkin ini bisa jadi materi ya untuk kita presentasikan. Ya, langsung kita mulai aja. Ya, yang pertama kayak partner. Ya sebagai startup pada awalnya dulu beberapa bulan yang lalu, setahun lebih ya mulai ini. Ya sebagai startup yang baru memulai sebuah usaha
ya saya mengajak kawan atau teman satu kerjaan dan teman lain ya. Salah satunya adalah teman yang sudah mempunyai usaha juga ya. Sudah mempunyai usaha juga, kebetulan usahanya sama. Jadi pada awalnya kita bersama teman satu kerjaan dan satu organisasi, kita coba untuk belajar ya awalnya ini ya startup ya, mulai sebuah usaha. Kami mengajak kawan dari tempat kerja dan kawan dari organisasi yang mempunyai usaha yang sama untuk bergabung dan membantu bagaimana caranya memulai usaha. Jadi bergabung di sini bukan berarti teman kita yang satunya ya, karena kita kan bertiga, bukan berarti beliau meninggalkan usaha yang lama, enggak, tapi bergabung itu ya memang sengaja kita ajak untuk membantu memulai ya, biar bagaimanapun ya kita juga butuh, walaupun ini teman saya itu punya basic, tapi untuk sebuah usaha kita juga butuh bimbingan ya dari teman tersebut. Jadi teman kita itu sebenarnya sudah mempunyai usaha ya, tapi kita ajak untuk membantu kami, membantu saya dan teman saya ya, minimal di awal itu harus bagaimana ya. Jadi pada awalnya kami memulai dengan membantu mengerjakan orderan dari kawan yang mempunyai usaha yang sama. Jadi awalnya kita nggak langsung ya kita membuat produk atau nggak langsung kita mengerjakannya, tapi setelah kita bersama teman itu kita belajar dulu ke teman yang lain itu. Jadi kita awalnya di sela-sela waktu bekerja kami mulai dengan praktek secara langsung sekaligus sebagai sarana belajar ya. Jadi kita membantu mengerjakan order teman kita itu yang juga masuk bagian dari dan bergabung sama kita. Sambil kita belajar juga sambil kita membantu menyelesaikan order dari teman kita tersebut. Ya berikutnya kayak activity ya sesuai dengan bidang usaha yang kami mulai. Aktivitas utamanya ya bengkelas pada umumnya ya, walaupun produknya macam-macam ya, tapi hampir sebagian besar itu pasti bermain ya kan di pembuatan tralis, pagar rumah ya. Kalau tower ini jarang ya, tapi terkadang ada 1-2 ya, di tempat lain pun hampir sama. Terus berikutnya ya awalnya ada temen ya yang kebetulan punya akuarium, tapi akuariumnya masih ditaruh di meja biasa, meja kayu. Tiba-tiba minta dibuatkan meja. Ya akhirnya dari hal tersebut ya, yang awalnya kita hanya bengkel las ya, tralis, produk utamanya pagar rumah. Akhirnya kita jadi nambah produk ya, pembuatan akuarium set. Akuarium set itu maksudnya ya bisa akuariumnya aja, bisa mejanya aja, karena kebetulan teman yang punya basic kerja di bengkel itu juga ternyata dia juga punya basic ya, atau terbiasa membuat akuarium ya. Jadi akhirnya yang awalnya hanya bengkelas, pembuatan tralis, jendela, pagar rumah, akhirnya juga menambah produk yaitu meja, akuarium, dan berikut akuariumnya atau akuarium set. Oke, tahap berikutnya ke resource ya, seperti bengkelas pada umumnya yang meningkatkan nilai jual dari produk aksesoris rumah karena terkait dengan keindahan seperti tralis, pagar, tower air, dan meja akuarium, dan atau meja beserta akuariumnya yang saya bilang akuarium set ya, adalah kerapian dalam memotong bahan baku besi ya, karena baik tralis, pagar, termasuk tower juga, termasuk meja akuarium itu ya salah satunya emang sebagai aksesoris ya, aksesoris. Artinya ketika dalam pemotongannya tidak rapi ya, itu jadi salah satu jadi salah satu hal yang membuat
nilai jual itu menurun, dalam artian pada saat proses pembuatannya pun agak susah. Termasuk juga kerapian dalam mengelas dan membuat motif hiasan teralis, jendela, dan pagar rumah. Ya awalnya teralis maupun pagarnya itu kan ya pagar standar, ya besi-besi biasa aja, nggak ada motif, nggak ada hiasannya. Ya, tapi sekali lagi karena produk ini adalah permintaan, ada beberapa konsumen yang minta dibuatkan sekalian satu paket ya, beserta ornamennya, motif ya, baik teralis maupun jendelanya. Ya akhirnya untuk meningkatkan nilai jual itu ya kita nggak hanya teralis yang standar, nggak hanya pagar yang standar, tapi juga berikut motif hiasan sesuai dengan selera atau keinginan ataupun pesanan dari para konsumen. Model dan ukuran akuarium beserta mejanya ya, baik teralis, pagar maupun akuarium sendiri ya, itu bermacam-macam tipe, model, termasuk ukurannya. Akuarium sendiri itu ada yang biasa dibuat itu ada 4 ya, jadi ini juga termasuk nilai jual. Artinya apa? Artinya akan ada banyak pilihan dari para konsumen, apakah mau yang standar atau mau yang ada motif atau mau model yang bagaimana, sesuai dengan keinginan dan pesanan mereka. Berikutnya kerapian dalam pemotongan dan pengeliman kaca ya. Akuarium ini kan hiasan yang hampir semuanya ditaruh di ruang tamu ya, artinya ketika pemotongannya tidak rapi ya itu juga menurunkan nilai jual ya. Tapi ketika pemotongannya rapi itu akan menarik orang untuk, oh ya akuariumnya bagus ya. Termasuk juga pengeliman kacanya, ini sederhana, tapi kalau pengelimannya nggak bagus biasanya kadang suka bocor ataupun rembes. Terus berikutnya value proposition ya, untuk memberikan banyak pilihan menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Dari berbagai kalangan ada beberapa pilihan produk yang bisa menjadi pilihan dan menyesuaikan dengan budget dari konsumen ya. Pilihan tersebut bisa akuarium set, maksudnya bisa pesan satu set akuarium beserta mejanya, bahkan termasuk beserta aksesorisnya ya. Tapi kalau aksesoris yang kita nggak membuat ya kita beli. Nah, tapi bisa satu paket, bisa akuariumnya saja atau bisa mejanya saja. Teralis bisa yang standar dari mulai besi biasa, besi batangan, besi halo ya kan, yang hanya sekedar dilas ya dan jadi, atau teralis motif yang ada hiasan bunga, ornamen-ornamen lain pun sama dengan pagar ya. Pagar standar ya biasa, besi biasa, kotak ya, nggak ada hiasan apapun. Atau bisa juga ya, pagar yang ada motifnya ya. Jadi pilihan-pilihan ini dia akan meningkatkan juga ya. Artinya apa? Artinya akan banyak pilihan dari para konsumen ya, tentunya karena kebanyakan ya kalangan menengah ke bawah, artinya banyak dari para konsumen itu pasti akan menyesuaikan budgetnya. Jadi di sini akan ada pilihan menyesuaikan budget dari para konsumen tersebut ya, apakah mau pakai yang standar, yang biasa, atau yang motif, atau ada ornamen lain, baik pagar maupun teralisnya. Terus berikutnya customer relationship ya, untuk menjaga hubungan baik dengan para konsumen sekaligus memberikan pelayanan tambahan agar kepercayaan diri konsumen tetap terjaga dan bisa menjadikan bagian dari pemasaran ya. Memberikan pilihan harga produk menyesuaikan dengan ukuran ya. Menyesuaikan dengan ukuran ini nggak hanya sebatas besar kecilnya, tapi juga ukuran dari material bahan bakunya ya. Contoh besi halo itu ada yang berapa mili, ada yang berapa mili ya. Ini kan bisa menjadikan pilihan buat para konsumen. Memberikan pilihan harga produk sesuai dengan kualitas bahan baku ya. Jadi maksudnya di sini ya, terkadang untuk bahan baku besi itu kita nggak selalu
eh, memakai bahan baku besi yang baru. Terkadang kita juga memakai bahan besi bekas ya. Artinya ya pasti dari sisi harga pun akan beda, termasuk dari harga jualnya. Tapi pada prinsipnya kita terbuka sama konsumen ya, sama pemesan. Jadi ketika memesan produk baik itu teralis ataupun pagar, biasanya juga kita tawarkan ya, untuk apakah mau pakai bahan yang ori atau bahasanya atau mau bahan KW. Kalau misal bahan bakunya itu ya baru, beli di toko harganya sekian, tapi kalau kita beli di tempat lain harga bekas harganya sekian. Jadi ada banyak pilihan. Jadi bukan berarti untuk mendapatkan untung kita tidak transparan ke konsumen, enggak. Tetap untuk bahan baku kualitas kita transparan. Ya, tentunya kalau bahan bakunya terkadang ada juga yang minta kan bisa bahannya yang bekas saja, yang pasti kan nanti harga jualnya kan lebih murah. Ya pasti akan kita carikan. Jadi pada prinsipnya kita fleksibel, memberikan pilihan pada konsumen ya, mulai dari produk termasuk juga pilihan harga dari kualitas bahan baku. Jadi walaupun seperti ini juga termasuk sekali lagi ya, karena konsumen itu kebanyakan ya kalau menengah ke bawah yang kadang menyelesaikan budget, ini termasuk jadi pilihan bagi para konsumen. Terus berikutnya ya bebas biaya antar, tidak ada biaya tambahan. Jadi untuk pemesanan itu baik teralis, pagar ataupun akuarium, ya biasanya kalkulasi harga kita itu sudah termasuk biaya antar. Jadi maksudnya untuk pengiriman ya, karena kebanyakan kan konsumen kan ya dekat-dekat ya, tetangga perumahan atau satu perumahan ya, jadi mereka nggak perlu repot untuk mengambil, jadi kita antar karena memang dekat ya. Ada satu biaya jauh pun tetap tidak kita bebankan biaya pengiriman ya, karena ini untuk menjaga kepercayaan bahwa ini adalah salah satu bagian dari fasilitas yang akan meningkatkan kepercayaan dari para konsumen. Ya walaupun ada untuk beberapa yang mungkin agak jauh ya, tapi hanya sebatas mengganti uang bensin aja. Kecuali tower, kalau tower ya terpaksa tetap kita kasih beban untuk biaya tambahan, biaya pengiriman, karena tower itu gede ya, kita pun harus sewa mobil lagi ya, mobilnya pun ya harus yang agak gede. Jadi untuk selain tower kita tidak ada biaya pengiriman. Channel ya karena produknya bukan produk kebutuhan pokok dan skalanya masih kecil, dikarenakan belum dikelola ya secara fokus. Tadi di awal saya sampaikan masih sifatnya sambilan atau sambil pengenalan dan penjualan produk atau saluran marketnya masih dilakukan secara door to door. Jadi ya masih dari pintu ke pintu, dari mulut ke mulut ya, ini baik tetangga teman-teman ya, melalui kerja, melalui tetangga, marketing perumahan. Maksudnya apa? Tadi saya sampaikan bahwa bangsa pasarnya adalah perumahan-perumahan ya kan, masih standar, dan kebetulan beberapa kawan dari kita pun ada juga yang sama sampingannya adalah dari marketing perumahan. Jadi terkadang kita nitip ya, kalau nanti kalau ada yang mau angkat kredit barangkali mau pesen teralis atau mau pesen paket sekalian. Jadi kita masih secara manual lah ya, kita belum pakai media ya, belum pakai sosmed dan sebagainya ya, karena kita masih walaupun sudah setahun lebih tapi masih kecil. Jadi kita masih ya dari door to door aja lah bahasanya lah, dari teman ke teman, dari tetangga ke tetangga, masih sebatas itu. Karena ya produk kita bukan produk kebutuhan pokok,
Jadi karena kita masih belum belum kepikiran channel untuk melalui media sosial. Customer segment ya, sebagai wilayah yang dekat dengan kawasan industri dan pemukiman warga pribumi, tentunya segmentasi dari produk aksesoris rumah seperti tralis, parket, dan objek besar adalah para pekerja pabrik atau buruh pabrik. Ya. Apa ya? Karena salah satu pertimbangan awal dari sisi market kita adalah kawasan industri, ya kan, perumahan, tempat tinggal para pekerja, ya kan, baik pendatang maupun warga pribumi atau warga asli Bekasi, baik yang masih mengontrak ya, maupun yang ngambil KPR. Kontrak di sini kan nggak selalu rumah petak ya, kontrakan petak, tapi kan kadang juga ada di rumah pinjam di kontrakan. Ya, jadi sebagian besar ya tetap pekerja pabrik, ya, warga yang tinggal di perumahan. Segmen pasar kita terbanyak yang pasti di perumahan, karena untuk warga asli biasanya ya rumahnya pasti udah bagus, udah standar, dan pada standar itu pasti udah pembuatannya pun lengkap. Jadi jarang sekali, kalaupun ada kemungkinan hanya pagar, tapi potensinya jarang banget, kecil banget. Jadi 90% adalah warga yang tinggal di perumahan, baik pemilik maupun warga yang tinggal secara sistemnya kontrak. Warga yang tinggal di rumah kontrakan, ya rumah kontrakan petak pun kadang pembuatannya masih standar, kadang dikelola oleh orang lain bukan pemiliknya, jadi terkadang dari sisi keamanan, safety itu kadang juga masih kurang. Contoh jendela, pintu, banyak kasus-kasus yang kontrakan kebobol, ya. Jendela dicokel, itu karena belum ada tralisnya. Kalau kontrakan, rumah kontrakan yang dikelola oleh pemiliknya, biasanya itu fasilitas, kalaupun belum ada minta biasanya dibuatkan. Tapi bagi rumah kontrakan biasanya yang ngelola itu orang lain, biasanya walaupun kadang minta request, walaupun kadang bayar pun juga kadang tidak, jarang langsung ditindaklanjuti. Jadi salah satu segmennya adalah warga yang tinggal di rumah kontrakan. Ya, salah satu warga yang tinggal di perumahan maupun yang tinggal di rumah kontrakan ya teman kerja di perusahaan. Menjadi perusahaan, baik yang satu perusahaan maupun teman kerja di perusahaan lain, ya, yang kebanyakan juga hampir semuanya tinggal di rumah. Teman organisasi, serikat pekerja pun sama ya, teman organisasi ini juga pekerja pabrik juga, kuli pabrik juga, yang 90% diantaranya juga, yang nggak 90 lah, mungkin 80, 70 atau 80 lah, adalah warga-warga pendatang yang tinggal di perumahan, ya, sama. Marketing properti, ya marketing properti juga biasanya ini juga jadi salah satu layanan, ya fasilitas dari si konsumennya marketing tersebut. Biasanya, Pak bisa nggak sekalian nih dibuatin tralisnya? Oh bisa. Ya, jadi biasanya ini juga marketing ini karena diantaranya juga beberapa teman juga jadi salah satu segmentasi konsumen kita. Yang untuk selanjutnya konstruktur, ya sebagaimana jenis dan model usaha ataupun bisnis atau umumnya, tentu semuanya atau semua usaha membutuhkan modal awal untuk memulai usaha dan untuk menunjang pembiayaan operasional usaha. Modal untuk pembiayaan usaha tersebut dibagi menjadi dua, ya fixed cost, modal awal untuk pembelian peralatan dan perlengkapan, modal pokok lah. Variable cost, biaya operasional sehari-hari untuk pembelian bahan baku. Ya, fixed cost sendiri, ya, yang pertama kompresor, mesin las, mesin potong, meja duduk, gergaji potong, gergaji tangan, memotong kaca, meteran, waterpass, coping set. Ini fixed cost. Di biaya awal tuh sekitar 12 jutaan ya untuk pembelian alat-alat ini. Tapi bicara tentang BIP balik modal, ya kalau nggak salah di bulan ke-6 udah balik modal, karena rata-rata satu bulan itu ada 6, 7 bahkan sampai 8 item ya, tergantung besar kecilnya. Tapi
ada. Jadi untuk PIPOS ini udah BIP sekitar bulan ke-7 aja. Terus berikutnya ya Palu. Ya untuk variable cost ini biaya operasional pembuatan produk. Ya di sini biaya variable cost itu ya ketika ada pesanan ya yang buat kita belanja untuk beli material atau bahan baku. Ya. Untuk beli besi halau, kawat las, amplas, kaca, cat, thinner, lem, resibon, biaya listrik, dan biaya upah tenaga kerja. Ini kenapa ini dibilang variable cost? Ya artinya ketika tidak ada pesanan, tidak ada proses produksi, ya artinya kita tidak mengeluarkan duit buat belanja, buat beli besi, buat beli kawat, buat beli amplas dan sebagainya. Ya. Jadi ini variable cost-nya diantaranya adalah untuk pembelian bahan baku yang pasti ya hanya ini, nggak jauh-jauh dari ini. Ya. Plus tambahan mungkin kalau buat pengiriman kalau pokorannya. Revenue stream ya karena kita hanya bengkel, ya pemasukan dari usaha ini yang mulai dari penjualan produk yang dihasilkan sesuai dengan jenis, ukuran, model dan kualitas dari bahan baku yang digunakan dalam membuat produk. Jadi kita murni ya dari penjualan aja, tidak ada pemasukan dari unsur lain. Karena kita hanya bengkel pun yang lebih ke arah jasa ya karena hanya membuatkan berdasarkan pesanan. Oke, terima kasih. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kepada Bu Retno yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen kewirausahaan presentase bisnis model rampas untuk bengkel las dan aparel. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.